ya mulut lelaki lah ya. Dia Mm-mm. bilangnya, enggak, katanya, aku bakal nikahin kamu, katanya, aku bakal tanggung jawab, enggak sampai ini kok masuk dalam, katanya, nanti dikeluarin di luar, katanya Mm-mm. gitu Mm-mm. kan. Jadi aku tuh punya cerita gini Kak, kalau untuk sekarang kan aku lagi proses apa ya, proses menuju janda lah gitu ya. Iya, Oh ya ampun, jadi aku turut turut sedih ya dengernya ya. Maksudnya jadi kok bisa? kayak gini Kak, awal aku ketemu sama apa, sama suami aku ini kan dulu emang tempatnya emang nggak bagus juga sih Kak. Jadi kayak di tempat diskotik gitu kan. Aku Hmm. diajakin temen aku nih Mm-mm. buat ya kita nongkrong lah di diskotik gitu kan. Mm-mm. Terus singkat cerita kan dia ngelihat aku nih Kak gitu Mm-mm. kan. Terus dia minta nomor aku. Terus Mm-mm. akhirnya kita apa chattingan, udah gitu kita deket gitu kan. Terus kita sering nongkrong. Jadi selama pacaran ini Kak, suami Mm-mm. aku itu dia itu baik banget. Baik, royal, sopan santun, kayak gitu kan. Pacarannya berapa lama dari kenal tuh? Oh itu sebentar sih Kak. Soalnya kan gini, aku kan dari apa ya dari kan aku tinggal sama nenek ya Kak. Orang tua aku udah nggak ada gitu kan. Mm-mm. Jadi hidup aku tuh kayak ngerasa itu ya nggak seberuntung orang lah gitu kan. Mm-mm. Broken Jadi home ya gitu. jadi nasib aku tuh ngerasa kayak aduh kok aku beda gitu sama yang lain gitu kan. Nah udah gitu Mm-mm. jadi singkat cerita, kenapa aku mau nerima cowok ini, karena pada saat itu kan, usia aku tuh di umur 20-an Kak ya, kan itu masih kayak kita masih labil banget kan. Jadi kayak keinginan menikah, keinginan kita untuk, apa, kebutuhan kita itu terpenuhi sama orang gitu kan, kita menggantungkan hidup kita ke lelaki, jadi tuh keinginannya itu ingin banget gitu kan, karena kita capek dengan hidup kan, Mm-mm. terus, Mm-mm. kerja itu juga aduh capek banget Kak, udah kayak ngeluh banget gitu, Mm-mm. kayak sampai dulu pernah aku ngerasa di mana aku itu jatuh banget dalam kehidupan aku, jadi kayak aku tuh pengen ngerasa gitu Kak. Itu pada momen apa? Kayak gimana ya Kak, kayak ngerasa sendiri aja gitu Kak. Jadi aku Hmm. bingung mau pulangnya kemana gitu kan. Orang tua aku udah nggak ada, sedangkan teman-teman aku juga mereka itu kayak datang tuh cuman butuh doang gitu kan. Iya, nggak tulus ya. Iya, jadi kayak memanfaatkan gitu kan Mm-mm. Kak. Jadi Mm-mm. kayak semuanya tuh temen itu kayak Ada bullshit gitu, maunya. ada maunya Mm-mm. doang gitu Mm-mm. kan. Jadi kayak aku mau curhat ke sini nggak bisa, terus mau curhat ke ini juga nggak bisa. Nah, datanglah si cowok ini tadi kan. Terus Mm-mm. aku dibuat nyaman, dibikin kayak, ya aku merasa disayang gitu Kak, merasa Mm. dicintai. Karena kan Mm-mm. aku juga karena ngerasa kurang kasih Perhatian. sayang ya Mm-mm. dari sosok Orang ayah tua gitu ya. kan, orang tua Mm-mm. gitu. Dan akhirnya aku tuh cuman kenal itu dalam jangka waktu 3 bulan Kak. Jadi kayak Mm-mm. aku ya udah deh kalau misalnya memang pengen mau sama aku sat-sat aja gitu kan, ya Mm-mm. udah kita Nikahin. nikahin aja gitu kan ya, gimana ya kayak pola pikir orang kampung kan gitu Iya, ya heeh. kan. Pengennya Eh, langsung diresmikan gitu iya ya. jadi kayak kita punya impian kalau pernikahan kita itu nanti kita punya suami yang ya udah kita setia sama dia, Iya, kita rumah tangga impian dibimbing. gila gitu Iya, ya. jadi kayak kita kan dari kecil emang di mindset seperti itu kan, kalau Hmm. pernikahan itu seindah yang kayak di TV-TV lah, yang kayak di Mm-mm. apa cerita Cinderella gitu kan. Mm-mm. Nah, jadi akhirnya aku nikah nih Kak sama dia. Aku nikah, tapi setelah aku nikah nih Kak, si suami aku ini 180 derajat itu berubah gitu. Dari yang awalnya pacaran itu, aduh pokoknya beda banget lah Kak gitu kan. Mm-mm. Nah, jadi kalau apa waktu menjalani pernikahan ini Kak, dia lebih ke KDRT, terus perselingkuhan, semuanya lah Kak, ekonomi juga jatuh Berarti gitu. kamu harus menceritakan dari awal kamu pacaran, Iya, perlakuan dia, begitu dia sudah nikah, 180 derajat iya, berubah. iya bener Nah, Kak. coba kamu Gimana? jabarkan lagi. Oke, Seromantis apa sih, sebaik apa sih pada saat ah, pacaran itu, pada saat kenalan gitu. iya, Biar kita bisa ngelihat perbedaannya pada saat dia nikah. iya. Jadi awal kenalan itu kayak misal gini, aku diajakin makan nih Kak. Mm-mm. Ibaratnya tuh kayak, Moy, kamu udah makan belum?
Belum gitu kan. Oh ya udah ayo kita makan gitu kan. Jadi kan langsung kayak ke tindakan gitu kan. Iya, action gitu iya ya. langsung gitu. Terus lebih ke kayak jadi setiap saat, setiap detik gitu kan Kak, dia lebih kayak sayang kamu lagi apa? Sayang kamu jangan lupa apa? Jangan lupa makan atau enggak. Jadi chat-chat yang kita tuh merasa ditemenin gitu Kak. Kayak Jadi nggak pernah merasa sendiri. iya, kan selama ini kan aku ngerasa hidup aku tuh sendiri. Iya, hampa Padahal gitu ya. padahal sebenarnya mungkin di luar sana juga banyak juga Yang sebenarnya yang sendiri, sayang, heeh. yang sendiri juga kayak aku kan gitu. Jadi dan dia royal juga Kak. Royalnya itu misal kayak apa ya, pernah lah dites gitu kan. Aku butuh duit nih gitu 2 juta soalnya buat apa buat bayar tagihan motor gitu kan. Ya udah langsung ditransfer nih sama dia. Detik itu juga. Iya, jadi kayak oh ya udah kirim rekening ya, kayak gitu kan. Jadi dia ini kayak menggambarkan kalau diri dia itu tanggung jawab, terus dia kaya raya, Perhatian. iya perhatian Kaya raya. juga. Jadi kita menggantungkan diri ke dia tuh tepat gitu. Jadi Seperti dia gitu ya. menarik perhatian kita Yes. itu dengan cara seperti itu. Mungkin entah karena dia udah tahu apa sedikit banyaknya kepribadian kita atau mungkin udah tahu apa Pola pikir kita, terus kayak ini kayaknya keukur lah ya. iya. Kamu nih orangnya seperti ini gitu. Jadi dia tuh kayak udah legend lah Baca, kali, iya kayak bisa udah ngebaca. lihai, udah ahli gitu Iya ya. udah ahlinya gitu kan. Tapi ya jadi kan kita kan sebagai wanita kan kayak terlena gitu kan. Wah, Terbuai. Aku mau deh ini Prince Charming gitu. iya kan Yang selama beda. ini aku damba-dambakan. Ya, jadi setelah hubungan jalan selama 2 bulan, nah kan aku udah mikir tuh kan aku ngomong nih sama dia, kalau memang mau serius, ya udah kita nikah gitu. Kamu datengin ke rumah aku, ketemu sama nenek aku. Kalau memang punya niat baik, ya kamu harus datang ke rumah gitu kan. Terus, oh ya udah katanya, nanti aku bakal temuin ke rumah katanya gitu kan. Nah, jadi setelah itu kan itu nggak ada masalah sama sekali. Jadi kita selama 2 bulan itu indah Kak, indah banget. Jadi Kamu udah pernah dipakai belum pacaran sama dia? kalau untuk itu sih udah sih. Nah, itu belum Iya. diceritain. Iya, sorry. Jangan dulu ke nikah ya. Oh iya, kayak itu dulu Dan ya. gitu selama pacaran tuh kan kamu dikasih 2 juta. Iya. Itu total selama pacaran tuh kamu dapat berapa juta dari dia? Kan sekali 2 juta. Total nih kalau diakumulasi untuk dari pacaran ke nikah. 10 juta. 10 juta. Iya. Oh, Kan kasih ini kayak kan 2 juta, awalnya. 2 juta Iya. gitu. Nah, itu kan berarti kan dia kan istilahnya memakai kamu dulu dong Iya. sebelum dia nikah. Itu gimana awalnya ngajakinnya di mana, gimana apa tempatnya, seperti apa dan kamu kenapa mau? Jadi aku gini Kak, dia kan kita kan jalan-jalan nih Kak, jalan-jalan. Terus aku tuh diajakin jalan-jalan ke puncak. Ya Allah, gua gak akan lagi pernah ke puncak. Karena setiap orang selalu ke puncak gitu ya. Kalau Iya. karena kayak itu tempat cocok untuk pacaran karena Mungkin dingin karena gitu ya. suasana kali adem gitu kan. Jadi dia bilangnya mau suka jalan-jalan nggak katanya gitu kan. Ya kita kan ya suka dong gitu kan. Iya aku suka gitu. Yaudah kita ke puncak. Oh yaudah oke kita berangkatnya kapan gitu kan. Nah terus dia bilang yaudah kita berangkatnya pagi nanti kita jalan-jalan. Terus tapi malamnya kayaknya kita bakal nginep ya gitu kan. Soalnya kan apa namanya kita kalau mau turun mau pulang itu jalanan macet katanya gitu kan. Ya tapi kan aku karena udah di apa ya di hubungan awal apa yang tadi kita jalanin itu dia udah mengatakan bahwa iya aku pengen serius gitu kan. Jadi aku mau aja kan gitu kan. Nah terus pada saat di puncak itu akhirnya kita apa tamasya gitu. Maksudnya tuh akhirnya kita hiburan gitu kan. Healing lah ya. Healing lah gitu. Terus setelah itu kita pesan apa tempat penginapan gitu kan Kak. Villa. Iya. Nah di sanalah yang terjadinya Kak. Aku kan bilangnya awalnya gini, aduh jangan deh gitu kan. Maksudnya tuh kan mindset aku dulu kalau melakukan hubungan itu kan kayak Harus nikah dulu. no, jadi kayak dari kecil itu dibuat mindset katanya itu nanti sakit gitu kan. Awalnya. Nanti sakit terus apa namanya kayak
nanti berdarah, robek gitu kan. Nah kita kan udah mikir sakit gitu. Berdarah, robek, Nah, takut ya. takut karena udah ada mindset kata sakit tadi kan gitu kan. Tapi karena si cowoknya ini merayu katanya, terus katanya aku juga bilang kan, enggak lah nanti hamil gitu kan. Nanti kalau misalnya melakukan ini nanti kamu ninggalin aku gitu kan. Tapi kan ya mulut lelaki lah ya. Dia bilangnya enggak katanya, aku bakal nikahin kamu katanya, aku bakal tanggung jawab, enggak sampai ini kok masuk dalam katanya, nanti dikeluarin di luar katanya gitu kan.